Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kamu hari ini? Saya berharap kamu tetap semangat dan dalam keadaan sehat selalu. Nah, di pagi hari ini saya ingin membahas tentang membuka pintu rezeki yang selama ini tertutup. Sebelum kita membahas hal ini, seperti biasa, yuk mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat apa yang kau berikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah kami tetap selalu bersyukur Bapa. Kami masih bisa menikmati nafas kehidupan daripada Engkau. Engkau memberi kesehatan dan kesempatan kami untuk membahas segala kebenaran firman-Mu. Dan di pagi hari ini, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu nyata di dalam kehidupan kami Bapa. Urapi hamba-Mu. Dan biarlah bagi mereka yang mendengarkan, Tuhan selalu memberkati hidup mereka. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara, bagaimana? Apakah Anda siap untuk mendengarkan pembahasan kita hari ini, yaitu membuka pintu rezeki yang selama ini tertutup? Terima kasih juga, saya bersyukur di mana banyak teman-teman yang terbantu oleh video-video yang saya buat. Biarlah untuk kedepannya nanti keinginan saya yaitu bisa membantu orang sedaya upaya saya bagaimana saya bisa memaksimalkan dan berpikir untuk membuka pikiran-pikiran positif Anda. Nah, mari kita buka satu ayat untuk bahasan kita hari ini yaitu di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya, dibukakan pintu. Dari ayat ini, saya ingin membahas bagaimana cara kita untuk membuka pintu rezeki kita yang selama ini tertutup. Saya punya pengalaman pribadi di mana saya pernah mengalami yang namanya resesi. Saat itu, saya melakukan apa yang selama ini pernah saya praktekkan. Tapi saya berpikir kembali dan flashback di dalam diri saya. Kenapa ini bisa terjadi? Saya mengalami ini. Kalau mungkin Anda pernah merasakan seperti saya, nah saat ini inilah video yang tepat untuk Anda tonton. Karena ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Di mana saat itu saya berpikir kenapa saya sudah melakukan yang namanya sedekah ataupun memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada saya. Saya pikir kembali, apa kesalahan saya? Bagaimana sih rezeki saya menjadi bagus? Bagaimana bisa selalu mengalir berkat-berkat dari Tuhan kepada diri saya? Nah, setelah saya pikir, satu hal kesalahan yang saya buat yaitu saya melawan hukum alam. Apa yang dimaksud dengan hukum alam mengenai rezeki? Nah, di sini saya akan bahas. Sebelumnya saya sudah pernah membahas video bagaimana cara memancing rezeki menurut Alkitab. Dan bagaimana bersedekah yang layak di hadapan Tuhan. Kali ini saya ingin membuka rahasia bagaimana pintu rezeki kamu yang selama ini tertutup. Hal ini perlu kamu lakukan penyebab rezeki kamu mungkin seret ataupun kurang lancar. Yang pertama yang perlu kamu ingat yaitu jangan mengejar uang. Karena sebelumnya saya pernah membahas uang tidak perlu dikejar, tapi dipancing. Nah, kesalahan saya sebenarnya pada waktu itu yaitu saya selalu memperhitungkan uang. Misalnya saya bekerja di satu perusahaan saat ini, saya selalu memperhitungkan berapa gaji saya bekerja di tempat itu. Mungkin kamu seperti saya juga yang bekerja di suatu perusahaan ataupun pedagang-pedagang yang selalu memperhitungkan
berapa penghasilan hari ini. Nah, satu hal yang perlu saya tekankan kepada Anda, bahwa apapun yang kita terima itu semua atas kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin sebelumnya kita pernah meminta kepada Tuhan, yaitu, Bapa, berikanlah aku suatu pekerjaan di mana pekerjaan itu yang terjadi atas kehendak-Mu. Setelah kita menerima itu, kita mengucap syukur. Tetapi satu hal yang perlu Anda tekankan, saat kita menerima gaji dari perusahaan tempat kita bekerja, kita selalu memperhitungkan. Jadi intinya, kita selalu memperhitungkan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Ini yang terkadang bisa membuat rezeki itu sulit datang kepada kita. Jadi, saya berharap saat ini Anda bisa lakukan dan buang segala pikiran-pikiran itu jika ingin segala rezekimu lancar selalu. Karena ada sih pikiran, misalnya hari ini saya berapa sih hasil saya kerja, kalau ditambah lembur dan hasilnya ujung-ujungnya saya stres. Mungkin juga pernah alami hal yang dimana yang saya alami ini di dalam diri Anda. Saya yakin dan percaya semua orang pasti pernah berpikir seperti ini. Jadi intinya kita menghitung-hitung rezeki, jadi stres, ujungnya kerja kita nggak fokus. Bisa nggak fokus atau tidak kalau kita memperhitungkan ini? Bisa, tapi kamu merasa tertekan. Jadi ini toh penyebab rezeki kamu susah. Berhitung soal rezeki. Ini adalah hal yang salah. Nah, perlu ditekankan dalam diri kita, apapun yang kita terima saat ini, itu semua atas berkat Tuhan. Jangan pernah memperhitungkan segala sesuatunya. Nah, ini solusi buat kamu yang rezekinya susah. Ingat kata-kata dari saya ini. Ketika kamu mengejar uang, secara tak sadar, kamu menuhankan uang. Bukan Tuhan Yesus Kristus. Ingat, ketika kamu mengejar uang, secara tak sadar kamu menuhankan uang. Karena yang kamu kejar adalah Tuhan, bukan uang. Banyak manusia sekarang yang lebih takut kepada uang daripada Tuhan. Dan ini fakta. Kamu bisa pikir, di mana segala kekuasaan sekarang itu didominasi bagi orang-orang yang mempunyai harta dan uang yang banyak. Kamu lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Dan terkadang manusia bisa berbicara, kita tidak perlu menggunakan otot, tapi menggunakan otak untuk menjatuhkan lawan. Ini pasti Anda alami di dalam kehidupan Anda. Saya yakin dan percaya itu. Karena saya sendiri juga mengalaminya. Nah, apa solusi agar rezeki itu tidak berhenti di dalam kehidupan kita? Dengarkan kata-kata saya. Yang pertama yaitu minta pengampunan dari Tuhan. Pikir apa yang salah soal kira berkat-berkat Tuhan yang ada pada kita. Lalu yang kedua, stop mengejar uang. Lalu hal apa yang bisa membuat kamu bisa membuka pintu rezeki kembali? Berhenti menghitung rezeki dalam bekerja. Misalnya saya yang saat ini buat video, saya tidak mau lagi mengukur berapa penghasilan saya pada setiap video yang saya tayangkan. Misalnya dari iklan. Jadi intinya saya mau fokus kepada hasil karya saya, bukan penghasilan dulu. Karena segala sesuatunya itu Tuhan yang telah perhitungkan dalam diri saya. Mau berapa orang yang menyukai video ini? Ya, puji Tuhan. Mau berapa orang yang subscribe video ini? Puji Tuhan. Dan tetap selalu bersyukur. Karena segala sesuatu itu kehendak Tuhan. Jadi buat kamu yang mendengarkan dan menonton video ini, ingat,
Jangan memperhitungkan apa yang diberikan Tuhan di dalam hidupmu. Tapi berkaryalah. Karena jerih payahmu itu akan diperhitungkan Tuhan. Banyak manusia sekarang di mana ingin berkat daripada Tuhan. Tetapi sedikit pun tidak pernah terpikirkan dalam dirinya apa yang bisa dikerjakannya buat menyenangkan hati Tuhan. Misalnya dalam melayani Tuhan, di gereja, ataupun di mana saja. Ini yang perlu Anda pikirkan. Jangan kita hanya meminta. Dan saat Tuhan tidak memberikan, kita mengeluh. Kenapa hidup saya merasa susah? Kenapa hidup saya seperti ini saja? Perlu introspeksi diri. Minta pengampunan kepada Tuhan. Sama halnya seperti kita bekerja di sebuah perusahaan. Bekerja dulu baru kita mendapatkan upah. Tidak ada mendapatkan upah baru bekerja. Ini yang Anda perlu pikirkan. Jadi inilah hukum alam yang sebenarnya. Segala sesuatu ada sebab akibatnya. Jadi sebelum kamu meminta kepada Tuhan, pikirkan apa yang sudah kamu berikan kepada Tuhan dan apa yang sudah kamu kerjakan. Nah, kalau hal ini kamu sudah lakukan, pasti apa yang dipikirkan kamu? Mas, kalau saya bekerja, saya tidak memperhitungkan penghasilan saya, bagaimana saya mengetahui peningkatan di dalam kinerja saya? Misalnya gaji saya. Kamu boleh melakukan perhitungan. Tapi satu, kalau bisa dilakukan pada akhir bulan. Jadi kamu bisa tahu peningkatan kerja kamu, hasil gaji kamu, bagaimana. Bukan setiap hari dan setiap saat kamu memikirkan berapa penghasilan saya, berapa hasil yang saya dapatkan hari ini. Itu yang membuat kamu stres. Ujung-ujungnya kamu itu fokus kepada penghasilan, bukan hasil karya kamu. Jadi, di dalam berkarya ataupun apa yang kamu kerjakan, jangan pernahkan penghasilan dulu. Lakukan. Seberapa bermanfaatnya kamu melakukan karyamu kepada orang-orang di sekitar kamu. Ingat, segala sesuatu yang kita kerjakan tidak mungkin akan mengecewakan kita jika dilakukan dengan sepenuh hati kita dan keikhlasan. Ini satu kata dari saya. Jadi apapun yang ada saat ini dalam pikiran kita, buang segala pikiran-pikiran itu dalam memperhitungkan apa yang kita kerjakan. Jadi awal bulan dan akhir bulan berhitung, di situ kamu bisa berkembang atau tidak. Serahkan semuanya juga ke dalam tangan Tuhan. Mungkin kamu percaya atau tidak, tapi praktekkan tentang hal ini dan lihat keajaiban dari Tuhan. Dan jangan lupakan berkat yang kita terima sebagai itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Ingat, di dalam video saya yang sebelumnya, bagaimana tentang cara bersedekah. Apa yang kita punyai, apa yang kita miliki, apa yang kita terima, sebagian kembalikan kepada Tuhan. Atau kamu bisa menolong orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah segala hukum tarik-menarik yang perlu Anda lakukan. Saya yakin kalau dan percaya bahwa rezeki kamu akan terus mengalir saat kamu mempraktekkan yang saya bicarakan ini. Jika ini bisa terjadi dalam hidup saya, pasti ini pun bisa terjadi dalam hidup kamu. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Praktekkan dan tuliskan hasilnya di dalam komentar di video ini, agar di situ terpancar bahwa kamu bersyukur atas apa yang kamu terima dari Tuhan, bukan untuk memperhitungkan segala penghasilan kamu. Ingat, jangan pikirkan dulu hasilmu, tapi fokuslah terhadap karyamu. Apa yang bisa kamu berikan, baik di perusahaan tempat kamu bekerja, baik dalam kamu mengajar, apa yang bisa kamu lakukan. Saya yakin beban dan stres kamu itu akan hilang karena kamu melakukannya dengan penuh sukacita dan kamu mempunyai visi dan visi untuk kedepannya nanti. Dan saat ini saya ingin mengingatkan kembali tentang isi Alkitab di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Ingat firman ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat.
Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya dibukakan pintu. Ingat firman ini. Jadikan ini sebagai pedoman hidupmu. Jangan takut rezekimu akan tertukar atau hilang. Tuhan sudah memperhitungkan itu semuanya. Jadi intinya, apa yang ingin kamu minta daripada Tuhan, lakukanlah. Apa yang ingin kamu berikan dahulu, apa yang bisa kamu kerjakan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya rezekimu akan terus mengalir. Dan saya Roni saat ini seperti biasa, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku buat diskusi dan pencerahan-Mu hari ini Bapa. Biarlah pikiran kami semakin terbuka Tuhan di dalam mengenal Engkau ya Bapa. Kami yakin percaya segala rezeki dan berkat-Mu akan mengalir saat kami melakukan apa yang menjadi panggilan dalam diri kami untuk mengerjakan tugas-Mu. Dan ini adalah suatu pengalaman yang begitu indah, bukan menjadi suatu tekanan bagi kami. Biarlah segala pekerjaan-Mu Tuhan kami lakukan dengan penuh sukacita. Maka berkat-berkat-Mu akan mengalir atas kehendak-Mu. Berkati ya mereka Bapa buat saat ini, baik mereka yang sedang melakukan studi mereka, pekerjaan mereka, dan usaha mereka. Saya yakin percaya melalui video ini Tuhan yang bukakan hati mereka. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Biarlah kami mulai aktivitas kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Baik teman-teman, tetap semangat dan lakukanlah apa yang menjadi kesenangan bagi Tuhan. Saya yakin percaya berkat Tuhan akan terus mengalir di dalam hidupmu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.